pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 3 Mei 2023 dengan Sari Berita. Menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 592, 142 unit kendaraan khusus pengamanan KTT ASEAN tiba di Labuan Bajo. Mendikbudristek ajak masyarakat bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar dan menetapkan bulan Mei sebagai bulan Merdeka Belajar. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Sebanyak 142 unit kendaraan khusus milik TNI yang akan melakukan pengamanan pelaksanaan KTT ASEAN tiba di Labuan Bajo menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 592. Laporan Rosa Dalima. Ratusan kendaraan pengamanan milik TNI tersebut diangkut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta sejak Jumat 28 April pekan lalu dan tiba di Dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin 1 April 2023 sore. Komandan KRI Banjarmasin 592 Letkol Laut Agung Ariwibowo menjelaskan, untuk mendukung pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo, KRI Banjarmasin mengangkut personel dan material TNI Angkatan Darat dan satuan lain yang terlibat. Ada 142 unit kendaraan berbagai jenis seperti anoa, truk pendukung, motor kawal komunikasi elektronik, dan kendaraan angkut pasukan. Akan KRI tipe LPD di bawah Satuan Komando Lintas Laut Militer. Pada saat ini kita mendukung kegiatan untuk pergeseran material dan personil dalam rangka pengamanan KTT ASEAN 42 di Labuan Bajo. Letkol Laut Ariwibowo juga mengatakan selain KRI Banjarmasin 592, masih ada kapal yang akan mengangkut alat utama sistem persenjataan alutsista secara simultan ke Labuan Bajo, yakni KRI Teluk Yutefa 522 dan KRI Dr. Suharto 990. Setelah berlabuh di Labuan Bajo dan menurunkan semua personil serta kendaraan, KRI Banjarmasin 592 akan bertolak kembali ke Jakarta Selasa 2 Mei 2023. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi menghimbau warga masyarakat NTT secara antusias menyambut para tamu yang mengikuti kegiatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Dalam konferensi pers terkait kesiapan pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat di Kupang Selasa 2 Mei 2023, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Naisoi menghimbau warga NTT agar secara antusias menyambut para tamu yang mengikuti kegiatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Wakil Gubernur mengatakan pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei mendatang merupakan pertama kali dilakukan di NTT dan ini merupakan kebanggaan kita bersama karena biasanya kegiatan akbar seperti ini digelar di Jakarta atau Bali. Naisoi menyebutkan jumlah delegasi yang akan hadir dari 11 negara tercatat sekitar 550 orang selain kepala negara. Untuk itu diharapkan seluruh warga NTT harus bisa menerima para tamu dengan antusias sehingga menambah daya tarik NTT agar ke depan semakin menarik dikunjungi. Pertama kali Nusa Tenggara Timur dipercayakan sebagai konferensi tingkat tinggi. Biasanya itu di Jakarta atau di Bali. Tapi sekarang sudah ada satu tempat baru yaitu di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur kita menghimbau supaya kita bisa menerima para tamu kita dengan antusias. Yang kedua adalah sebagai tuan rumah yang baik, tentu saja di Labuan Bajo ada beberapa daerah yang kita akan bagi. Semua wisata boleh masuk, boleh datang ke Labuan Bajo. Tetapi ada yang namanya restricted area dan ada prohibit area. Ada yang daerahnya sangat terbatas dan daerah terbatas dan daerah bebas. Itu di mana-mana di seluruh dunia biasanya selalu diadakan kalau misalnya ada konferensi tingkat tinggi.
Lebih lanjut, Naisoi juga menghimbau secara khusus bagi warga Labuan Bajo agar tetap menjaga kebersihan lingkungan baik di laut maupun darat. Aspek kebersihan merupakan salah satu kunci utama untuk menambah daya tarik Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super premium di tanah air. Naisoi menambahkan pemerintah dan warga NTT yang merupakan tuan rumah KTT ASEAN 2023 berperan sebagai pendukung utama untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut. Saya menghimbau kepada masyarakat di Labuan Bajo supaya menjaga kebersihan. Kebersihan laut dan kebersihan di darat, dan kemudian pasti nanti ada rekayasa jalan di mana saya mohon maaf kepada masyarakat di Labuan Bajo mungkin agak sedikit terganggu, terlebih pada tanggal 10 dan 11 karena delegasi akan datang tanggal 9, 10 dan 11 itu pertemuan, ada 8 pertemuan, 7 pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden. Untuk menyambut tamu yang menghadiri kegiatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, pemerintah daerah menyiapkan 3 tarian tradisional yang akan ditampilkan. 3 tarian tradisional yang disiapkan diantaranya tarian Tiba Mekah, Rangkuk Alu, dan Caci. Selain tarian, para kepala negara akan diberikan baju dari tenun ikat yang disiapkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekra Nasda, NTT. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Seiring dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI mengusung tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Kemendikbudristek menetapkan bulan ini sebagai Bulan Merdeka Belajar. Laporan Furanda Garus. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi. Bahkan seleksi masuk perguruan tinggi pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Anak-anak Indonesia bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Selain itu, para kepala sekolah dan kepala daerah juga kini lebih mudah melakukan pemantauan pelaksanaan pendidikan melalui data asesmen nasional pada platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan layanan pendidikan. Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Lanjutnya, hingga saat ini sebanyak 24 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan Kemendikbudristek semakin mendekatkan pendidikan pada cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntut bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Pada kesempatan itu, Mendikbudristek mengajak masyarakat untuk merayakan capaian transformasi tersebut dengan syukur dan semarak atas kerja keras dan kerjasama semua pihak. Mendikbudristek juga mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. RRI ND Furanda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten ND menggelar kegiatan pelatihan jurnalisme warga bagi Forum Anak Kabupaten ND. Laporan Lady Badin. Pelatihan jurnalisme warga bagi Forum Anak Kabupaten ND digelar oleh Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten ND yang bertempat di Pondok Kerahiman pada hari Selasa 2 Mei 2023. Ketua Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten ND, Abner Sembong, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan kapasitas dan life skill anak, khususnya bagi Forum Anak Kabupaten ND untuk berani tampil dan memberikan opini dan informasi terkait keadaan di sekitar mereka
yang bisa menjadi inspirasi maupun edukasi kepada masyarakat dan anak di Kabupaten Ende. Abner menjelaskan, Wahana Visi Indonesia melihat maraknya penggunaan media sosial yang bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi anak, sehingga lewat kegiatan pelatihan jurnalisme warga ini, anak diharapkan dapat berekspresi dan mengeluarkan pendapat untuk kepentingan anak sendiri maupun meminimalisir dampak buruk dari medsos bagi anak. Jadi kita bekerja sama ya, bermitra dengan Forum Anak Kabupaten Ende, dan saat ini memang kita melakukan pelatihan jurnalisme warga bagi mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kapasitas ya kepada anggota-anggota dari Forum Anak Kabupaten Ende terkait dengan jurnalistik, jadi untuk memberikan skill kepada mereka terkait jurnalistik, sehingga akhirnya mereka juga mempunyai kemampuan di dalam hal melakukan penulisan, membuat video ataupun menyampaikan, membuat foto yang mana dapat mendukung mereka untuk menyampaikan suara ataupun masalah-masalah yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain. Salah seorang peserta pelatihan dari SMPK Frateran Dao Ende, Ivana, mengungkapkan kegembiraannya dapat terlibat langsung dalam pelatihan tersebut dan berharap ilmu yang didapat menjadi bekal untuk dirinya ke depan. Perasaan saya itu senang karena bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang saya belum ketahui tentang jurnalisme. Pelatihan jurnalisme warga ini diikuti oleh perwakilan siswa dari 7 sekolah baik tingkat SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Ende yang merupakan anggota dari Forum Anak Kabupaten Ende. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Cabang Bejawa menyampaikan sebanyak 12.117 keluarga penerima manfaat KPM telah menerima bantuan sosial pangan. Laporan Suimam. Kepala Perum Bulog Cabang Bejawa, Elita J. Mautang, kepada RRI Selasa 2 Mei 2023 mengatakan, dengan stok beras yang ada di gudang, pihaknya lebih mengutamakan pendistribusian bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terdaftar, terutama di Kecamatan Bejawa. Dijelaskan, penerima bantuan sosial pangan di Kabupaten Ngada berjumlah 12.117 kepala keluarga KK tersebar di 12 kecamatan, semuanya sudah menerima bantuan tersebut dengan rincian masing-masing penerima sebanyak 30 kg untuk 3 bulan, yakni Maret, April, dan Mei. Layanan bantuan pangan kepada masyarakat, masing-masing masyarakat penerima itu menerima 10 kilo selama 3 bulan, Maret, April, dan Mei. Jadi satu keluarga menerima 30 kilo. Lanjut Elita, stok beras yang ready di gudang saat ini ada sebanyak 1.500 ton, yang mana dengan stok yang ada diutamakan untuk pelayanan bantuan pangan, operasi pasar, stok cadangan dalam penanganan bencana alam, dan untuk pelayanan TNI Polri. Memperingati Hari Pendidikan Nasional dan HUT 75 tahun Sekolah Menengah Pertama SMPK Frateran Dao Ende, gelar Lomba Sains tingkat SD sewilayah Kabupaten Ende. Laporan Rofinus Wula. Kegiatan Lomba Sains dilaksanakan bertempat di SMPK Frateran Dao Ende selama 2 hari, Selasa dan Rabu, tanggal 2-3 Mei 2023. Kegiatan Lomba Sains mengusung tema prestasi tak dapat diraih tanpa adanya semangat dan kejujuran. Lomba Sains diikuti 21 tim dari 13 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Ende. Ketua Panitia Pelaksana Antonius Ambon, SPD, dalam laporan mengatakan tujuan pelaksanaan Lomba Sains untuk memperingati 75 tahun berdirinya sekolah serta memperingati 150 tahun Kongregasi Bunda Hati Kudus yang telah berkarya di bidang pendidikan. Lomba dilaksanakan dalam 3 babak dalam bentuk esai di mana 10 tim terbaik akan memasuki babak semifinal. Dari 10 tim terbaik akan diambil 5 tim terbaik untuk mengikuti babak final yang akan dilakukan dengan format cerdas cermat. Lomba Sains di SMPK pada tahun ini selain untuk memeriahkan peringatan 75 tahun berdiri SMPK dan 150 tahun berdirinya Kongregasi Bunda Hati Kudus yang berkarya di bidang pendidikan, dan salah satunya adalah sekolah atau lembaga pendidikan SMP dan SMA
Frateran Dau yang ada di ini. Pelaksanaan lomba sains dilakukan karena SMPK Frateran Dau ingin memberikan prestasi khusus pada bidang sains karena peran sains sangat besar dalam membangun peradaban kehidupan manusia. Antonius mengatakan, sains dapat menyelesaikan masalah seseorang dalam kehidupan. Sains juga dapat memberikan konstruksi berpikir dalam menyelesaikan permasalahan, baik masalah secara individu maupun secara global. Sementara itu, Wakil Kepala Sub Perwakilan Yayasan Mardi Wiyata Frater Maria Florianus menyampaikan ucapan terima kasih kepada 13 sekolah dasar yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba sains. Frater Florianus mengatakan penyelenggaraan lomba sains merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun kongregasi BHK ke-150 dan 75 tahun SMPK Frateran Dau dan 34 tahun SMAK Frateran Dau. Itu saja yang menjadi komponen kita dalam merayakan atau meriahkan hari ulang tahun dari ketiga bangsa ini. Dan hari ini selamat berlomba, semoga ada yang terbaik. Frater Florianus berharap lomba sains dilaksanakan untuk menggali potensi anak di bidang sains. Untuk itu SMPK Frateran Dau siap memfasilitasi anak-anak dari 13 sekolah dengan menggelar lomba sains. RRI Ender Filus Fula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Rabu 3 Mei 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.